Oke, langsung saja. Di sini ada grup siklik. Grup siklik itu terdiri atas dua, yaitu grup siklik terhadap penyembelihan dan grup siklik terhadap perkalian. Definisi 1, grup siklik terhadap penyembelihan. Grup G disebut siklik jika ada elemen A anggota dari G semikian hingga G sama dengan N kali A semikian hingga N anggota dari Z. Jadi Z ini merupakan bilangan bulat. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Definisi 2, grup siklik terhadap perkalian. Grup G disebut siklik jika ada elemen A anggota dari G semikian hingga G sama dengan A pangkat N semikian hingga N anggota dari bilangan bulat. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Jadi yang membedakan antara grup siklik terhadap penyembelihan dan grup siklik terhadap perkalian yaitu jika penyembelihan menggunakan rumus N kali A, tetapi jika perkalian itu menggunakan A pangkat N. Suatu grup G dan suatu unsur G anggota dari G jika grup G dapat dinyatakan sebagai G sama dengan G pangkat N, N anggota dari bilangan bulat, maka G dikatakan pembangun dari grup G dan grup G disebut grup siklik. Biasanya dinotasikan dengan G sama dengan A. Jadi biasanya menggunakan seperti ini. Jadi G sama dengan A, di mana A ini merupakan sebuah generator, elemen generator dari G. Lanjut, langsung saja ke contohnya. Contoh soal untuk grup siklik penyembelihan. Misalkan G sama dengan 0, 1, 2, 3 adalah suatu grup terhadap penyembelihan G, plus ini penyembelihan. Buktikan bahwa G tersebut adalah grup siklik. Jika diketahui G sama dengan 1, 2, 3, di mana G ini merupakan operasi bilangan bulat terhadap suatu penyembelihan dengan modulo 4. Ditanya, tentukan grup siklik dari G. Diketahui bahwa G ini sama dengan 0, 1, 2, 3. G merupakan operasi bilangan bulat terhadap suatu penyembelihan dengan modulo 4. Langsung saja, seperti yang sudah kita ketahui bahwa rumus dari penyembelihan itu G sama dengan N kali A semikian hingga N anggota dari bilangan bulat. Jadi untuk N ini merupakan bilangan bulat. Untuk A ini merupakan anggota dari G. Langsung saja dimasukkan. Ketika A sama dengan NA semikian hingga N anggota dari bilangan bulat, maka jika 0, N0 semikian hingga N anggota dari bilangan bulat, nah N ini bisa diganti dengan -1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya dalam bilangan bulat. Kemudian dikalikan dengan 0, maka -1 dikalikan 0, 0. 0 kali 0, 0. Ketika 0 di modulo 4, yaitu hasilnya 0. Lanjut untuk -1. -1 lanjut untuk 1. N1 sedemikian hingga N anggota dari elemen bilangan bulat. Ketika -1, N ini -1, 1, 0, 1, 2, 3 yang ada dalam bilangan bulat, kemudian dikalikan dengan 1. -1 dikalikan 1. -1 dimodulo dengan 4, itu hasilnya 3. 0 kali 1, 0. 0 ketika dimodulo 4, yaitu hasilnya 0. 1 kali 1, 1. 1 ketika dimodulo dengan 4, itu hasilnya 1. Misalnya, -1 kali 1, itu kan -1. -1 modulo dari 4, itu berarti hasilnya 3. 0 kali 1, 0. 0 dimodulo dengan 4, itu hasilnya 0. 1 kali 1, 1 dimodulo dengan 4, itu hasilnya
1 dimoduli dengan 4 itu hasilnya 1. Kemudian 2 kali 1 2 dimoduli 4 itu hasilnya 2. Nah, jadi ini diletakkan di bawahnya, yaitu menghasilkan 0, 1, 2, dan 3. Kemudian ketika 2 dimasukkan N2 semikian hingga N anggota dari bilangan bulat, min 1 dikali 2, 0 kali 2, 1 kali 2, 2 kali 2, dan seterusnya. Min 1 kali 2, min 2. Min 2 di modulu 4, itu hasilnya 2. Hasilnya 2. Kemudian 0 kali 2, 0. 0 di modulu 4 itu hasilnya 0. 1 kali 2, 2. 2 di modulu 4 itu hasilnya 2. Jadi sama saja, nggak perlu ditulis lagi. Kemudian 4. 4 di modulu 4, yaitu hasilnya 0. Jadi hasilnya yaitu 2,0 atau 0,2. Kemudian 3. N3 demikian hingga N anggota dari bilangan bulat. Jika min 1 dikali 3, 0 kali 3, dan seterusnya. Min 1 kali 3 itu kan min 3. Min 3 modulu dari 4. Min 3 modulu dari 4 yaitu 1. 3 kali 0. 0 modulu dari 4 yaitu 0. 3 dikali 1 dikali 3. 3 di modulu 4 yaitu 3. 2 kali 3 6. 6 di modulu 4 yaitu 2. Nah, sehingga menghasilkan 1032 atau 0132. Karena G sama dengan 1 dan 3, nah ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa 1 dan 3 ini yaitu sama dengan G. Jadi G sama dengan 1 sama dengan 3 yang memiliki elemen 0,1, 2, 3. Dengan kata lain bahwa 1 dan 3 adalah generator dari G. Maka G sama dengan 0, 1, 2, 3 merupakan grup siklik. Untuk contoh yang kedua, yaitu misalkan G sama dengan min 1,1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian. Nah, ini terhadap operasi perkalian. Buktikan bahwa G ini merupakan grup siklik. Nah, diketahui G sama dengan min 1,1, di mana G ini merupakan operasi bilangan bulat terhadap suatu operasi perkalian dengan modulu 2. Buktikan bahwa G ini merupakan grup siklik. Jika diketahui G sama dengan min 1,1, maka A sama dengan A pangkat N semikian hingga N anggota dari bilangan bulat. Jika diganti min 1, ditulis min 1, 1 yang merupakan anggota dari G. Maka langsung saja ditulis ketika min 1 dipangkatkan min 1, itu hasilnya adalah min 1. Min 1 di modulu 2, yaitu hasilnya 1. Min 1 pangkat 0. Min 1 pangkat 0 itu 1. 1 jika di modulu 2, yaitu hasilnya 1. Min 1 pangkat 1. Min 1 pangkat 1 itu sama dengan min 1. Min 1 di modulu 2 itu hasilnya min 1. Dan seterusnya sehingga menghasilkan min 1,1. 1 pangkat 0 itu kan 1 modulu 2 1 pangkat 1 modulu 2 1, dan seterusnya masih menghasilkan 1. Sehingga karena G sama dengan min 1 yang sama dengan anggota G, maka dengan kata lain bahwa min 1 adalah generator dari G, maka G sama dengan min 1,1 merupakan grup siklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usama, NIM T 2019-758. Baik, saya akan menjelaskan subgrup siklik, di mana definisinya yaitu
Dia adalah suatu grup dan A elemen G. Maka generator A yang membangun suatu subgrup A dinamakan subgrup siklik dari G. Baik, langsung saja ke contoh soalnya biar lebih jelas. Contoh soal grup siklik. Buktikan bahwa Z8 adalah grup siklik dan tentukan subgrup sikliknya. Baik, penyelesaiannya yaitu pertama yang diketahui adalah Z8, di mana Z8 adalah anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ditanyakan, apakah Z8 grup siklik dan tentukan subgrup siklik dari Z8 tersebut. Yang pertama yaitu rumusnya Na sedemikian N elemen Z. Baik, langsung saja ambil dari anggotanya Z8. Yang pertama yaitu 0. A-nya diganti 0. Terus masukkan min 1 dikali 0 hasilnya 0. Dan di modulo 8 hasilnya 0. Dan 0 dikali 0 hasilnya 0. Dan di modulo 8 hasilnya 0. Dan seterusnya. Sehingga diperoleh sama dengan 0. Yaitu sama dengan 0. Maka 0 bukan grup siklik. Karena tidak sama dengan anggotanya Z8. Terus 1. A-nya diganti 1 bilangan bulat, N-nya yaitu diambil dari, kita hitung dari min 8. Min 8 dikali 1 hasilnya min 8. Di modulo 8 hasilnya 0. Min 7 dikali 1 hasilnya min 7. Di modulo 8 hasilnya 7. Min 6 dikali 1 hasilnya min 6. Di modulo 8 hasilnya 6 dan seterusnya. Sehingga satu ini sama dengan Z8 merupakan grup siklik. Mohon maaf, itu aslinya 1 sama dengan Z8. Kemudian yang kedua N2. Langsung saja kita hitung dari min 4. Min 4 kali 2 hasilnya min 8. Min 8 di modulo 8 hasilnya 0. Dan min 3 dikali 2 hasilnya 6. Min 6 di modulo 8 hasilnya 6 dan seterusnya. Ini bukan merupakan grup siklik. Nah, terus lanjut yang ketiga. Langsung saja dihitung dari min 8. Min 8 dikali 3 hasilnya min 24. Di modulo 8 hasilnya 0. Min 7 dikali 3 hasilnya min 21. Di modulo 8 hasilnya 5. Min 6 dikali 3 hasilnya min 18. Di modulo 8 hasilnya 2 dan seterusnya. Ini yang ketiga ini merupakan grup siklik karena anggotanya sama dengan Z8. Lanjut yang keempat. Langsung dihitung dari min 2. Dimulai dari min 2 nya. Dihitung dari min 2. Min 2 dikali 4 hasilnya min 8. Min 8 di modulo 8 hasilnya 0. Min 1 dikali 4 hasilnya min 4. Di modulo 8 hasilnya 4. Dan seterusnya. Dan seterusnya itu hasilnya pasti sama 0 dengan 4. Jadi 4 ini bukan merupakan grup siklik. Karena anggotanya tidak sama dengan Z8. Kemudian yang kelima. Jadi dihitung dari min 8. Min 8 kali 5 hasilnya 40. Min 40
modulo 8 hasilnya 0. Min 7 dikali 5 hasilnya min 35. Min 35 di modulo 8 hasilnya 3. Dan seterusnya. Sehingga diperoleh 5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, 0. Ini merupakan grup siklik karena sama dengan Z8. Kemudian yang keenam. Min 4 kali 6 hasilnya min 24. Di modulo 8 hasilnya 0. Min 3 kali 6 hasilnya 18. Di modulo 8 hasilnya 2. Dan seterusnya. Sehingga diperoleh 6, 4, 2, 0. Ini bukan merupakan grup siklik, melainkan subgrup siklik. Terus lanjut 7. Min 8 kali 7 52. Min 52. Di modul 8 hasilnya 0. Min 7 dikali 7 hasilnya 49. Di modul 8 hasilnya 1. Dan seterusnya. Ini merupakan grup siklik. Karena terdapat A sama dengan G, yaitu 1, 3, 5, dan 7, maka Z8 adalah grup siklik. Yang merupakan subgrup sikliknya yaitu 2, 4, dan 6. Selanjutnya, teorema 1. Bunyinya yaitu, jika G grup siklik adalah G abelian. Buktinya, jadi misalkan G merupakan grup siklik, maka G sama dengan A untuk suatu A elemen G. Dimisalkan lagi G sama dengan A pangkat K, sehingga K elemen Z. Ini akan ditentukan bahwa atau dibuktikan dengan XY sama dengan YX. Untuk setiap X, Y itu elemen G. Baik, langsung ini ambil sembarang X, Y dalam G. Karena X, Y dalam G, maka yaitu X sama dengan A pangkat M dan Y sama dengan A pangkat N. Untuk M dan N dalam Z atau dalam bilangan bulat, sehingga A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi ini kan perkalian, jadi pangkatnya ditambah. Selanjutnya kan ini ditunjukkan bahwa XY sama dengan YX. Jadi ini YX sama dengan Y-nya A pangkat N dan X-nya pangkat M. Jadi AN dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N plus M. Ini juga disamadengankan A pangkat M plus N. Jadi bisa diubah di bentuk perkalian. Jadi sama dengan A pangkat M dan A pangkat N. Juga sama dengan X kali Y. Jadi sudah ditunjukkan bahwa X Y sama dengan YX. Jadi ini terbukti bahwa G adalah grup abelian. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang teorema 2. Setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik. Bukti, misalkan G adalah grup siklik yang dibangun oleh A dan H adalah subgrup dari G. Jadi dituliskan G sama dengan grup siklik yang memiliki anggota A, di mana A ini merupakan sebuah generator yang membangun G. H merupakan subgrup dari G. Jadi H di sini merupakan subgrup dari G. Jika H sama dengan E, memiliki elemen E, maka H merupakan siklik karena sama dengan. Jika H tidak sama dengan
E, maka dirumuskan A pangkat N elemen dari H untuk suatu N elemen dari bilangan bulat positif. Jadi N anggota dari Z plus itu dibaca N merupakan elemen dari bilangan bulat positif. Misalkan M adalah bilangan bulat positif terkecil, sehingga A pangkat M merupakan anggota dari H. Nah, jadi M ini itu dimisalkan sehingga A pangkat M anggota dari H. Akan ditunjukkan bahwa H sama dengan A pangkat M. Nah, karena A pangkat M elemen dari H, maka H ini sama dengan A pangkat M. Ambil sembarang H, elemen dari H. Jadi kita mengambil sembarang H yang merupakan elemen dari H. Karena H ini merupakan subgrup dari G, maka H sama dengan AP jika sembarang bilangan bulat P. Kita misalkan bahwa AM tadi itu kita misalkan P untuk sembarang bilangan bulat P. Menurut algoritma pembagian dapat dituliskan P sama dengan MQ plus R, di mana R lebih dari sama dengan 0 kurang dari M. Sehingga diperoleh AP, A pangkat P sama dengan A pangkat MQ plus R, sesuai dengan algoritma pembagian. Kemudian ekuivalen dengan A MQ AR. Ekuivalen juga dengan AP, A pangkat P, A pangkat MQ. Sehingga didapat A pangkat P dikali A pangkat M dikali min Q, karena AR ini berubah ruas, jadinya dikalikan min 1, sehingga dimana B sama dengan A pangkat R. Karena AP, AM, A pangkat M elemen dari H dan H merupakan subgrup dari G, maka A pangkat P, A pangkat M kali pangkat min Q merupakan elemen dari H. Karena M adalah bilangan bulat positif terkecil, maka haruslah R sama dengan 0. Dengan demikian bahwa P sama dengan MQ. Sehingga diperoleh H yang dimisalkan tadi sama dengan A pangkat P sama dengan A pangkat MQ sama dengan A pangkat M kali pangkat Q. Jadi H sama dengan A pangkat M, dan dapat dikatakan bahwa setiap subgrup dari grup siklik dinamakan siklik. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.